Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galas Nurseto dari PBSIK 2024 dengan NIM 24020130070. Nah, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya bawakan, yaitu rel prosedur. Latar belakang dari media pembelajaran ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap teks prosedur dari siswa di SMA Negeri 1 Jampang Kulon, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami teks prosedur secara lebih mudah. Nah, ini untuk jurnal atau artikelnya. Kalau untuk tujuannya, yang pertama membantu siswa untuk memahami struktur teks prosedur, yang kedua memberikan gambaran visual kepada siswa untuk memahami struktur teks prosedur, dan yang ketiga melatih siswa untuk menyusun teks prosedur sesuai urutan yang baik dan benar. Urgensinya, pemahaman siswa terhadap teks prosedur masih sangat rendah. Dengan adanya media ini, siswa akan mengetahui struktur dari teks prosedur sesuai urutan yang baik dan benar. Yang kedua, visualisasi tentang bagaimana urutan sebuah teks prosedur dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, rel prosedur menuntut siswa untuk tepat dalam memilih jalur agar dapat mencapai tujuan. Untuk CP dan TP-nya, capaian pembelajarannya yang pertama capaian pembelajarannya seperti yang tertera di sini, membaca dan memirsa. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti yang tertera. Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk alatnya sendiri yaitu gunting, penggaris, spidol atau marker, dan juga pensil. Untuk bahannya ada kardus bekas, kertas warna atau HVS, kemudian gambar kereta api, panah, dan juga stasiun, dan yang terakhir lem. Baik itu lem kering ataupun double tape. Kemudian mekanisme medianya. Yang pertama menyiapkan rel. Guru menyiapkan rel prosedur yang akan digunakan di atas meja beserta dengan kertas berisikan bagian-bagian teks prosedur. Kemudian yang kedua pembagian kelompok. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga siswa menjalankan media. Setelah mendapatkan kelompok, siswa kemudian diperintahkan untuk menggerakkan kereta dari stasiun awal atau stasiun A menuju stasiun selanjutnya. Yang keempat, mengidentifikasi kertas. Di setiap pemberhentian akan diberikan kertas berisikan bagian-bagian teks prosedur, dan siswa diminta untuk mengidentifikasi kertas tersebut agar dapat menentukan jalur yang dilalui. Yang kelima, pengecekan jalur. Setelah seluruh pemberhentian dilewati, maka dilakukan pengecekan terhadap jalur yang dilalui oleh siswa. Yang keenam adalah penilaian. Ketika siswa berhasil memilih jalur yang tepat, sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kertas yang diberikan, maka akan mendapatkan 25 poin dengan total poin sebanyak 100 poin. Untuk penjelasan rel prosedurnya sendiri itu ada 4 bagian. Yang pertama relnya. Rel dalam teks prosedur digunakan sebagai acuan dalam menentukan urutan suatu teks prosedur. Kemudian yang kedua jalur. Jalur merupakan arah yang menentukan di mana siswa akan menggerakkan kereta. Yang ketiga stasiun. Stasiun merupakan titik awal perjalanan dan titik akhir dari perjalanan. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian merupakan lokasi tempat siswa akan menentukan jalur mana yang akan dilewati selanjutnya. Terima kasih. Setelah pemaparan presentasi dari saya, selanjutnya saya akan menampilkan video pembuatan dari media pembelajaran rel prosedur. Selamat menyaksikan.
Kemudian akan saya tampilkan bagaimana implementasi dari media pembelajaran rel prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gelos Nurseto dari PBSIK 2024 dengan NIM 24021300070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu KA prosedur, dengan elemen yang akan dicapai yaitu membaca dan memirsa. Di sini sudah ada Zeta sebagai murid yang akan menggunakan media pembelajaran ini atau mengoperasikan media pembelajaran ini. Pada media pembelajaran kali ini saya menggunakan teks prosedur sebagai bahan untuk pembuatannya. Jadi siswa diharapkan untuk mampu menentukan langkah-langkah dari pembuatan suatu hal yang diimplementasikan ke dalam media pembelajaran ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk Zeta bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah dari membuat ataupun mencapai suatu hal. Dengan menggunakan teks prosedur, kamu akan lebih mudah untuk mencapai ataupun membuat hal yang kamu inginkan, serta di dalamnya sudah ada proses-proses pembuatannya sehingga kamu tidak bingung dalam pembuatannya. Di dalam teks prosedur sendiri itu ada 4 struktur. Struktur yang pertama itu orientasi, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang. Untuk orientasinya sendiri itu berisikan pendahuluan yang mana mirip seperti tujuan dari pembuatan teks tersebut. Dengan membaca ataupun dengan adanya orientasi, kita sebagai pembaca dari teks prosedur tersebut akan mengetahui apa hasil akhir yang akan didapatkan jika kita mengikuti teks prosedur dengan baik. Biasanya orientasi ini berupa judul atau paragraf atau satu paragraf singkat di awal teks seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan seperti namanya, yaitu alat-alat yang akan digunakan dan juga bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan ataupun mencapai hal yang ingin kita inginkan seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti namanya yaitu langkah-langkah yang merupakan steps, langkah-langkah pembuatan ataupun cara mencapai hal yang kita inginkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang yang berisi simpulan atau manfaat jika kita melakukan teks prosedur dengan baik,
atau juga bisa seperti catatan-catatan tambahan untuk memaksimalkan dari hal yang ingin kita buat atau ingin kita capai. Untuk contohnya sendiri, saya mengambil contoh pembuatan lilin aromaterapi di rumah. Jadi nanti saudara Jeta tolong didengarkan contoh-contohnya agar lebih mudah memahami bagian-bagian yang sudah saya siapkan nanti. Untuk orientasi sendiri, yaitu lilin aromaterapi saat ini menjadi salah satu benda yang banyak diburu untuk mengharumkan ruangan sekaligus meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Alih-alih membelinya dengan harga yang cukup menguras kantong, Anda bisa berkreasi membuat lilin aromaterapi sendiri di rumah. Selain lebih hemat, Anda juga bebas menentukan aroma yang paling sesuai dengan selera Anda. Itu orientasinya. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama ada lilin batang, bisa menggunakan lilin putih atau soy wax. Yang kedua ada minyak esensial atau aromaterapi yang berbau lavender, lemon ataupun mawar. Kemudian ada sumbu lilin. Kemudian ada gelas kaca kecil atau wadah tahan panas. Kemudian ada panci kecil dan wadah aluminium untuk melelehkan lilin. Yang selanjutnya ada pewarna makanan ataupun krayon. Yang terakhir ada sumpit kayu untuk menahan sumbu. Itu untuk alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama potong kecil-kecil lilin batang agar lebih mudah dan lebih cepat meleleh saat dipanaskan. Kemudian siapkan panci berisi air, lalu letakkan wadah aluminium di atasnya. Masukkan potongan lilin ke dalam wadah aluminium dan nyalakan kompor dengan api kecil hingga lilin meleleh dengan sempurna. Selanjutnya, jika ingin diberi warna, tambahkan sedikit potongan krayon atau pewarna ke dalam lilin yang sedang dilelehkan, lalu diaduk dengan rata. Kemudian setelah lilin mencair sepenuhnya, matikan kompor dan teteskan 10 hingga 15 tetes minyak esensial ke dalam cairan lilin, lalu aduk perlahan agar aromanya dapat menyatu. Kemudian siapkan wadah gelas kaca dan ikat ujung sumbu lilin pada sumpit kayu. Letakkan sumpit melintang di atas bibir gelas dan pastikan ujung sumbu yang lain menyentuh dasar gelas tepat di tengah. Selanjutnya, tuangkan cairan lilin yang sudah diberi aroma ke dalam gelas secara perlahan agar tidak timbul gelembung udara. Dan yang terakhir, diamkan lilin selama beberapa jam pada suhu ruangan hingga benar-benar mengeras dan padat. Itu untuk langkah-langkah dari pembuatan lilin aromaterapi. Dan untuk penegasan ulangnya, membuat lilin aromaterapi sendiri ternyata tidak sulit yang dibayangkan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, Anda kini memiliki lilin aromaterapi yang cantik dan menenangkan. Lilin ini siap menemani waktu santai Anda atau bahkan bisa dijadikan sebagai hadiah buatan tangan yang berkesan untuk orang terdekat. Jadi tadi sudah saya jelaskan untuk contoh-contoh dari bagian-bagian teks prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk ke media pembelajaran yang sudah saya buat di sebelah sini. Jadi untuk teks prosedur untuk media pembelajaran KA prosedur ini, nanti saudara Jeta sebagai murid akan berangkat menggunakan kereta dari stasiun A. Sebelumnya karena di sini hanya Jeta sendiri, tetapi jika dalam implementasinya di sebuah kelas, kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan diberikan media pembelajaran dan setiap kelompok mendiskusikan bagian-bagian yang akan didapatkan oleh mereka di setiap pemberhentian dan akan menentukan jalur yang akan kereta lalui di media pembelajaran mereka. Nah, pada kesempatan kali ini Jeta hanya sendirian, jadi hanya Jeta yang akan memikirkan mana jalur yang akan dilewati oleh kereta yang akan berangkat dengan dia, seperti itu. Ya, ini silakan Jeta untuk keretanya. Kita mulai dari stasiun A. Oke, stasiun A berangkat ke pemberhentian pertama. Berangkat, cuk. Oke, pemberhentian pertama Jeta dapat bagian pertama. Nah, ini silahkan dibaca dan dipahami. Ini bagian apa? Kalau di sini sudah di kisi-kisi lah ya, ada orientasi atau langkah-langkah. Nah, Jeta silahkan membaca dulu, kemudian menentukan ini bagian yang mana. Dibaca ini, Pak? Iya, silakan. Aktivitas memasak di dapur pasti menghasilkan sampah organik seperti sisa sayuran atau kulit buah. Daripada sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap, lebih baik dijadikan pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Ya, Jeta sudah membaca dari bagian yang didapatkan. Nah, sekarang waktunya menentukan jalur yang akan dilewati oleh keretanya. Lewat mana, Jeta? Ini lewat orientasi, Pak. Lewat orientasi, silahkan. Kita lewat bawah. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mau lihat hutan ya, jadinya jadi bersin. Ini rumahnya Jawa.
Itu rumahnya Mas Kois. Mas Kois. Iya. Pemberhentian kedua. Oke. Pemberhentian kedua dapat lagi. Cih. Nggak apa-apa. Oh ya Pak. Silakan dibaca, kemudian dipahami. Ini merupakan bagian yang mana dari teks prosedur. Sampah organik dapur, tanah, air bersih, cairan M4 atau cairan cucian air, beras, wadah atau ember besar, sarung tangan, dan pisau. Oke, Jeta sudah membaca bagian yang didapatkan dari sini. Sekarang waktunya menentukan jalur mana yang akan dilewati. Alat dan bahan atau penegasan ulang, Jeta. Ding 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 ding. Alat bahan Pak. Alat dan bahan, oke, berangkat. Mendaki gunung, Pak. Mendaki gunung, gunung apa tuh, Jet? Gunung Kelut, Gunung Bromo. Gunung Bromo. Oke, sampai di pemberhentian ketiga. Nah, Jeta dapat lagi. Silahkan dibaca dan dipahami itu bagian yang mana. Cacah atau potong kecil-kecil sampah organik dapur, siapkan wadah atau ember besar lalu lubangi bagian dasarnya. Masukkan tanah ke wadah, siram sedikit dengan cairan M4 yang sudah dilarutkan dengan air. Masukkan sampah organik, tutup kembali dengan tanah, tutup wadah dengan rapat, aduk campuran kompos seminggu sekali. Oke, kita sudah membaca bagian yang didapatkan. Sekarang waktunya menentukan jalur yang dilewati. Lewat mana itu, Jet? Dari hasil yang kamu baca. Ini Pak, lihat langkah Pak. Lewat langkah, berarti lewat bawah. Berangkat. Sampai di pemberhentian terakhir. Silakan. Silakan dibaca dan dipahami, kemudian ditentukan jalur mana yang akan dilewati. Mengolah sampah dapur menjadi pupuk kompos tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi tanaman di pekarangan Anda. Selamat mencoba. Menurut Jeta, itu bagian yang mana, Jet? Ini tersisa dua pilihan, penegasan ulang atau alat dan bahan. Itu akan menentukan stasiun yang akan kamu tuju. Silakan. Karena ini udah kepake nih di awal nih Pak, alat bahan nih Pak. Otomatis iya. di penegasan ulang. Berarti penegasan ulang. Set, kita sampai di Stasiun C. Oke, Jeta berangkat dari stasiun A dan mencapai stasiun C. Alhamdulillah, Jeta sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Iya, sekarang waktunya kita mengulas dari hasil jawabannya Jeta. Yang pertama tadi dia berhenti di sini dan mengambil jalur orientasi. Kita cek ya teman-teman, apakah benar. Tadi yang mana Jeta? Bukan yang ini kayaknya. Yang mana Pak? Yang ini. Saya yang bikin, jadi saya tahu yang mana. Yang ini, saya ngayal gitu. Ya, tadi Jeta mendapatkan yang ini, di mana aktivitas memasak di dapur pasti menghasilkan sampah organik seperti sayuran atau kulit buah. Daripada sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap, lebih baik dijadikan pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Jawaban Jeta orientasi dan itu benar. Jadi Jeta mendapatkan 25 poin. Selamat. Oke, karena tadi lewat jalurnya sini. Di sini tadi milihnya mana Jeta? Ini Pak. Alat dan bahan. Mari kita cek. Tadi yang ini ya. Oke. Di sini tertulis bahwa yang pertama ada sampah organik dapur, 2 tanah, 3 air bersih, 4 cairan E4 atau cairan cucian air beras, kemudian yang kelima wadah atau ember besar, yang keenam ada sarung tangan, dan yang ketujuh ada pisau. Dan jawaban Jeta alat dan bahan, dan itu benar. Selamat Jeta, dapat 25 poin lagi. Alhamdulillah. Berangkatnya lewat sini ya? Lewat gunung tadi kan? Gunung apa tadi? Gunung Bromo, Gunung Kelut. Gunung Bromo, Gunung Kelut. Ya lanjut. Pemberhentian ketiga. Tadi milihnya mana Jeta? Jadi saya milihnya ini Pak. Sini. Oke. Tadi Jeta memilih langkah-langkah. Mari kita cek apakah benar langkah-langkah. Cacah atau potong kecil-kecil sampah organik dapur. Siapkan wadah atau ember besar, lalu lubangi bagian dasarnya. Masukkan tanah ke wadah. Siram sedikit dengan cairan E4 yang sudah dilarutkan dengan air. Masukkan sampah organik. Tutup kembali dengan tanah. Tutup wadah dengan rapat. Dan aduk campuran kompos seminggu sekali. Apakah jawaban Jeta benar? Selamat Jeta, jawabannya benar lagi. Oke, karena lewatnya langkah-langkah, berarti jalurnya sini. Di pilihan terakhir tadi Jeta sampainya di stasiun C ya, berarti dia lewatnya penegasan ulang. Betul? Mari kita cek di kertas yang terakhir. Mengolah sampah dapur menjadi pupuk kompos tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memberikan manfaat besar bagi tanaman di pekarangan rumah Anda. Selamat mencoba. Penegasan ulang, jawaban Jeta betul sekali. Jeta sapu bersih ya teman-teman untuk poin di
media pembelajaran kali ini. Nah, begitu teman-teman untuk proses dari penggunaan media pembelajaran KA prosedur, di mana di akhirnya akan ada penilaian terhadap jalur yang dilewati oleh siswa, di mana per jalur atau per pemberhentian akan mendapatkan 25 poin apabila salah dan tidak mendapatkan poin akan mendapatkan 25 poin apabila benar dan tidak akan mendapatkan poin apabila menjawab dengan salah. Seperti itu teman-teman. Itu saja untuk penjelasan dari media pembelajaran KA prosedur. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dengan ini saya mengakhiri video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.